Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Leto Koten dari Prodi Manajemen Universitas Pancasati Bekasi. Ingin presentasi ini ada 4 bab. Terdiri dari bab pertama, isinya yang pertama, latar belakang etika bisnis. Yang kedua, sasaran dan ruang lingkup. Latar belakang. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang berikut, pengertian etika dan bisnis. Etika. Etika dalam bahasa Yunani, jamaknya ta-eta, berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi bisnis, adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang mendapatkan laba. Berikut teori-teori etika bisnis. Teori yang pertama, etika deontologi, menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan atau akibat. Teori yang kedua, etika teologi, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis,
Belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Dalam suatu perusahaan, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur, industri, perdagangan, bahkan perusahaan jasa sekalipun, tentunya sangat diperlukan sekali tenaga kerja penjual atau marketing dalam perusahaan tersebut. Bahkan, tak jarang kita mendengar bahwa unjuk tombak dari perusahaan adalah sales atau marketing atau tenaga pemasarnya. Hal ini terlihat jelas sekali karena mereka lah yang langsung terjun ke lapangan dan mempelajari apa saja keinginan pasar atau kebutuhan pasar saat ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran antara lain konsumen dan produsen, kompetisi, keputusan produk, keputusan harga, hubungan dengan saluran distribusi, promosi, dan praktek pemasaran. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah membentuk nilai tambahan terhadap barang atau jasa. Etika manajemen produksi harus membahas hal-hal berikut. Produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk itu dibuat, siapa yang membuat dan bagaimana memproduksinya. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasional, yaitu seleksi, orientasi karyawan, pelatihan, penilaian kinerja, reward, atau hukuman melalui etika kerja, penerapan nilai-nilai hubungan kerja dalam stakeholder internal perusahaan secara vertikal dan horizontal, serta lingkungannya. Etika bisnis sebagai dasar perilaku dalam bekerja, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kesehatan moral dan mental, semangat meningkatkan kinerja, kreativitas tinggi dan produktif. Untuk mencapai penanganan sumber daya manusia, sebagian human capital dapat dinilai dari komponen-komponen sebagai berikut. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai, dan pengakuan kepuasan pegawai. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the Great Happiness Theory. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan pembuatannya. Berikut kesimpulan. Dalam bisnis, dengan para pelakunya yang merupakan orang biasa,
maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis dan moral yang melandasi setiap pelaku bisnis tersebut. Adanya etika bisnis membuktikan bahwa bagi bisnis justru tidak ada pengecualian serta bukan pula bentuk permusuhan yang lama terhadap bisnis dan kegiatan ekonomis. Terakhir, saran. Sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya kelak di kemudian hari, ketika merintis dan menjalankan suatu bisnis, dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menunjang nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan mengamalkan secara langsung keilmuan yang dimiliki. Untuk para pelaku bisnis, seharusnya dapat lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan benar, agar tidak merugikan pihak lain hanya dikarenakan ketamakan diri yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan baik buruknya keputusan yang diambil dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dalam bisnisnya. Sebagai pemerintah Indonesia juga hendaknya mampu mengontrol setiap pelaku bisnis agar mampu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha, agar angka ketidaketisan pelaku bisnis dapat menurun sehingga tidak ada lagi ketidaketisan bisnis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.